Shalom. Shalom. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Sehat? Sehat. Semangat? Semangat. Ceria? Ceria. Ceria. Ya, ada yang memang ceria, tetapi ada yang ceria. Ya, tidak sinkron ya. Berharap dengan hati yang gembira kalian bisa mengikuti orientasi ini ya. Baik, yang pertama mungkin untuk mahasiswa yang lama silakan untuk ikut juga. Jadi disampaikan untuk semua bisa hadir karena untuk mereview kembali ya. Lalu ada beberapa hal penting yang memang harus disampaikan pada awal perkuliahan. Baik, kami dari bidang kemahasiswaan, dari saya selaku wakil ketua 3 bidang kemahasiswaan, kami mendapatkan kesempatan untuk mengadakan seminar terkait dengan kegiatan yang akan dilakukan selama saudara-saudari berada di STT IKSM Sentosa Asih. Waktu yang diberikan kepada kami 1 jam, dan terkait dengan materi yang harus kami sampaikan itu mestinya tidak cukup waktunya. Tetapi kami akan mensiasatinya dengan menjabarkan tentang hal-hal yang terpenting, dan nanti juga yang penting lainnya itu akan disampaikan beriring waktu perjalanan yang Anda tempuh selama berada di tempat ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami akan memberikan presentasi terkait dengan kerangka acuan tugas dan fungsi pembantu ketua 3 dan tata tertib serta di bidang kemahasiswaan dan pelayanan di Sekolah Tinggi Teologi IKSM Sentosa Asih yang letaknya di Jalan Condet Raya nomor 17 Jakarta Timur. Hilangkan slide-nya. Baik, belum next. Saudara-saudara yang baru, letak STT IKSM terletak di mana? Atau alamat STT IKSM? Terlalu panjang, sesuai dengan apa yang tadi disampaikan. Coba saudari Rizka, ada Rizka? Rizka Juliani, ada? Sakit. Baik, kalau begitu Karen Daily. Sakit. Kenapa saya menyebutkan orang yang sakit semua? Ya. Perubahan. Kalau begitu perubahan ada? Jadi kalau begitu kira-kira berapa orang yang sakit biar saya nggak sedih yang sakit-sakit? Buang waktu. 3 orang? Ya, kirim salam sehat buat mereka ya. Tidak tahu mereka sakit karena apa, tetapi kalau sakitnya parah tolong ketemu Ibu Kaci ya, biar diobatin bilang. Baik, kita lanjut. Kalau begitu Elia, ada Elia? Ya, Elia, coba kamu sebutkan kira-kira alamat STT IKSM di mana? Jalan Condet Raya nomor 17 Jakarta Timur. Jakarta Timur. Ya. Oke, baik, terima kasih. Ya, jadi itulah letak dari sekolah kita. Next. Ya, di bidang kemahasiswaan ini kami ada 3 orang. Next. Ya, saya Kaci Mariani Naat yang di atas itu. Lalu kenapa ada yang bilang? Kenapa nama ibu tidak ada? Ya, di sana ada Ibu Triana. Ibu Triana ini
Ibu Triana membantu pada bagian asrama dan pengembangan serta kreativitas. Itu di bagiannya Ibu Triana ya. Lalu Bapak Enos itu membantu di kemahasiswaan terkait dengan SEMA dan juga pelayanan. Itu bagian daripada Bapak Enos. Sudah ya? Jadi kalau misalnya berbicara menyangkut dengan pelayanan, larinya ke Pak Enos, ya. Kalau berbicara menyangkut dengan kehidupan di asrama dengan segala macam, larinya ke Ibu Triana. Sudah kenal Ibu Triana? Ya, lihat saja di sana tuh. Ini apa katanya? Kalau kalian yang tahu itu. Oke, seperti itu ya. Lanjut. Ya. Setiap bidang, baik itu akademik, administrasi, kemahasiswaan, selalu harus menekankan tentang visi dan misi dari STT IKSN. Karena ini dianggap sungguh sangat penting. Karena gerakan-gerakan yang dilakukan di dalam lembaga ini, pada dasarnya semua harus bermuara kepada visi dan misi. Oleh karena itu, dalam bidang pengajaran maupun dalam kehidupan berasrama, semua harus mengacu kepada visi dan misi. Jadi kalau kita berbicara menyangkut dengan visi, maka visi ini harus dihafal. Sekali lagi, visi harus dihafal oleh seluruh mahasiswa yang ada di STT IKSN Sentosa Asih. Apakah semua sudah menghafal ini? Saya tidak tahu, tetapi mari kita bacakan bersama-sama dan diharapkan di akhir dari ini Anda bisa dapat mengemukakannya tanpa melihat apa yang ada di sana. 2, 3. Menjadi lembaga pendidikan teologi yang menghasilkan pelayanan Tuhan yang hidup kudus, kuat iman, dan memiliki kasih Kristus dalam pelayanan dan pendidikan. Ya, Anda mahasiswa, jadi saya tidak perlu untuk mengulang-ulang lagi. Tetapi penekanannya adalah tolong ini dihafal dan dihayati. Ketika siapa saja yang bertanya kepada saudara tentang visi dan misi, itu sudah harus terekam dengan jelas, pasti dan benar. Kenapa? Karena visi inilah yang akan menjadi dorongan bagi kita. Visi itu adalah beban yang Tuhan taruh di dalam hati atau diri seseorang. Itu visi. Bebannya apa? Bebannya itu beda-beda. Tapi beban yang ditaruh oleh Tuhan ke dalam hati pendiri, yaitu Bapak Pastor Moses Hasibuan, Tuhan memberikan beban ke dalam dirinya untuk melihat ke depan terkait dengan apa yang sekarang kita sementara hadir dan jalani. Beban apa? Mendirikan sebuah lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan itu apa? STT IKSN. STT IKSN ini hadir bukan karena baru kemarin, tetapi itu Tuhan sudah taruh di hati beliau melalui sebuah pergumulan yang jelas. Ini harus dimengerti. Baru digumuli dan setelah itu bukan saja bergumul, tetapi itu harus terrealisasi. Itu terbentuknya ini lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan apa? Teologi yang apa? Melahirkan atau menghasilkan pelayan Tuhan yang hidup kudus, kuat iman, dan memiliki kasih Kristus dalam pelayanan dan pendidikan. Ini harus diingat. Jadi di lembaga ini visinya itu adalah bahwa ketika kita terangkum di dalam lembaga ini, maka ini harus ada, ini harus dimengerti. Apa? Mau membentuk hamba-hamba Tuhan yang kudus, kuat iman, memiliki kasih Kristus. Itu harus terrealisasi dalam apa? Bukan hanya sekedar ngomong, tidak. Tetapi harus terrealisasi dalam pelayanan. Pelayanan di asrama, pelayanan di sekolah minggu, pelayanan di gereja, pelayanan ketika kalian ada di tengah-tengah kampus ini. Apa yang kalian lakukan itu harus kalian lakukan dengan
tulus hati, artinya melayani satu dengan yang lain tanpa menuntut segala sesuatu, ya, dan pendidikan. Jadi lembaga kita ini sudah terakreditasi, baik itu program studi pendidikan agama Kristen maupun teologi, itu sudah terakreditasi. Kita terakreditasi C dan kita berusaha untuk masuk ke B, dan diharapkan melalui dukungan kemampuan saudara-saudara termasuk juga mahasiswa yang berkualitas itu akan menunjang akreditasi ini bisa naik jadi akreditasi A. Dan manfaatnya adalah bahwa kalau sekolah kita sudah ada pada posisi akreditasi A, maka Anda pergi ke sana nggak usah perkenalkan diri, orang lihat saja begini langsung terima. Itu ya, makanya belajar baik-baik. Itu visi, jelas ya. Nah, nanti visi yang ada di dalam diri saudara itu pasti berbeda. Belajar dari visi lembaga ini, saudara ada di tempat ini masing-masing sudah harus berdoa agar Tuhan memberikan visi yang jelas kepada kalian secara pribadi. Mau jadi guru, visinya jadi guru itu, gumuli itu. Kalau visinya mau jadi hamba Tuhan, mau jadi pelayan mimbar atau jadi pendeta, gumuli itu baik-baik. Paham ya? Berdoalah mulai dari sekarang. Jadi kesimpulan dari ini dan aplikasinya adalah bahwa seluruh mahasiswa yang ada di tempat ini mulai sekarang harus mendukung visi lembaga dan harus berdoa untuk visi pribadi masing-masing. Jangan sampai nanti udah tamat, udah S1, sudah sarjana teologi, Pak ditanya apa visimu? Enggak tahu, aduh malu sekali. Ya, begitu ya. Oke, lanjut. Nah, misi menyelenggarakan pengajaran teologi dan pendidikan agama Kristen yang alkitabiah dan kontekstual. Kedua, melaksanakan penelitian dalam bidang teologi dan pendidikan agama Kristen. Ketiga, melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Jadi ini 3 domain penting yang merupakan syarat untuk ada di dalam sebuah lembaga pendidikan. Menyelenggarakan atau melakukan. Intinya, misi itu adalah langkah-langkah yang ditempuh atau upaya-upaya yang diusahakan untuk mencapai visi tadi. Jelas? Jelaskah? Sekali lagi, nanti jangan tanya apa itu ya misi. Tidak bisa membedakan mana visi, tidak bisa membedakan mana misi. Jadi visi itu beban yang Tuhan taruh di dalam diri seseorang yang jelas sesuai dengan apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita masing-masing. Itu visi. Lalu kalau berbicara menyangkut dengan misi itu adalah actionnya, tindakannya. Tindakan itu dilakukan melalui apa? Tahapan-tahapan. Contohnya apa? Sudah ada lembaga, sudah ada visi. Tahapan untuk mencapai visi dan misi hamba-hamba Tuhan yang tadi itu hidup kudus, kuat iman. Itu tahapannya apa? Masuk orientasi dulu, perkenalan dulu, kasih tahu dulu mau-maunya ini lembaga ini apa, mau menciptakan orang yang seperti apa. Maka itu penting untuk diketahui, oleh karena itu orientasi ini sangat penting. Tidak menyiksa saudara, tetapi itu tahap awal seperti ini. Orientasi atau orientasi pra-bakti. Baca dulu. Orientasi pra-bakti mahasiswa. Sebelum Anda berbakti untuk selanjutnya, ini dia hal penting yang sementara Anda lakukan. Jadi tidak menyiksa kalian. Ya, ingat itu, hapus itu dari pikiran kalian. Tidak menyiksa, karena di sini bukan tempat untuk siksa orang, tetapi memperkenalkan kepada kalian semua, memberikan gambaran bahwa ini loh sulitnya kita mau menjadi hamba Tuhan. Tidak mudah. Kalau mau jadi hamba Tuhan, kalau mudah bukan tempatnya di sini, karena di sini tempat untuk memproses orang, mempersiapkan orang supaya keluar itu kudus, kuat iman, memiliki yang sejati. Itu melekat di dalam diri saudara. Itu penting. Jadi ini langkah-langkahnya. Sudah ya?
Jadi nanti mahasiswa, seluruh mahasiswa kalau sudah punya visi, mulai pikirkan. Nanti kalau saya mau jadi guru, apa yang harus saya lakukan? Langkah pertama apa, kedua apa, ketiga apa, sampai bisa menjadi guru yang profesional. Oke, lanjut. Nah, ini moto. Dilihat dulu setengah detik, mahasiswa baru. Lalu tolong ditutup matanya. Oke, dengarkan pertanyaan. Tutup mata. Kenapa tidak tutup mata? Ya, tolong coba saudara ungkapkan moto daripada STT IGSM. 1, 2, 3. Kudus kuat kasih. 1, 2, 3. Kudus kuat kasih. Lebih keras lagi. Kudus kuat kasih. Lebih keras lagi. Kudus kuat kasih. Oke, seperti itu. Buka mata. Ya, suaranya sangat keras, bagus. Mudah-mudahan semangat itu tetap ada. Jangan hanya di suaranya saja ya. Tetapi ngomong tentang kekudusan, ngomong tentang apa? Kuat, ngomong tentang kasih, itu harus terbukti. Gitu ya. Jangan bilang, aku mengasihimu, tetapi giliran punya odol yang di sebelah nggak punya odol, dia bilang nyapok lu. Biarin aja. Kemarin kan lu buat saya begini. Kemarin aku masuk, kamu begitu tekan saya, suruh saya pakai kaos kaki sebelah putih sebelah hitam. Biarin aja. Tunggu dulu waktunya. Di sini tidak ada seperti begitu ya. Bisa ya, kosongkan itu. Tidak boleh ada dalam konsep pikiran sudah. Tetapi harus hidup di dalam apa? Kekudusan. Artinya pisahkan dirimu dari segala sesuatu yang tidak benar. Itu kudus. Kudus itu berarti dipisahkan. Jadi orientasi ini sudah mau memberikan kepada kalian penjelasan bahwa tahap pertama untuk pelan-pelan tinggalkan yang tidak benar untuk menuju kepada yang benar. Maka harus diharapkan setelah orientasi ini betul-betul sudah ada pemisahan yang jelas antara yang kudus dengan yang tidak kudus. Kudus dalam berpikir juga perlu. Jangan sampai kelihatan wajahnya cantik tetapi pikirannya kacau balau, penuh dengan dendam, sakit hati, perasaan dan lain-lain sebagainya. Itu bagian daripada ketidakkudusan. Paham ya? Kuat iman. Orang yang kuat iman itu kalau disuruh dia, walaupun dia sudah semester 2, disuruh untuk lompat 10 kali, di situ juga dia pasti akan mau. Karena dia punya satu keyakinan. Itu adalah proses. Kuat iman itu berarti bahwa apapun yang terjadi, sukar seperti apa, kekuatan iman dan keyakinanku itu harus tetap aku pertahankan. Ya, jangan baru disuruh makan tidak pakai sendok saja lalu bilang lebih baik saya pulang saja. Dia nggak tahu kalau kakak-kakak semesternya sementara menguji dia, uji emosinya, bilang coba lu sentuh saja kakinya, langsung berantem. Hati-hati. Anda harus menguji diri sendiri. Karena itu proses. Setuju kah? Setuju. Kalau setuju angkat tangan begini. Kalau setuju itu berarti bahwa tidak ada protes macam-macam, berkelahi macam-macam, salah paham macam-macam. Betul? Setuju? Setuju. Keras dulu. Setuju. Seperti itu. Kakak-kakaknya dengar. Oke, dan selanjutnya. Ya. Nah, gerakan misi bidang kemahasiswaan dan pelayanan. Jadi kita melakukan, perhatikan ini baik-baik supaya tidak salah paham. Terlalu banyak hal nanti kalau kalian membaca itu tentang pedoman kemahasiswaan itu ada 17 bab. Tetapi 17 bab itu saudara perhatikan karena ini penting. Itu dibangun atas dasar kebenaran firman Tuhan. Esra pasal 7 ayat 10, mari bacakan bersama 2, 3. Esra mereka untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Oke. Coba dihayati 2, 3.
menjadi dasar bagi kita semua, supaya nanti tidak salah paham bahwa Ezra, siapa Ezra? Ezra itu adalah seorang ahli Taurat. Dan Ezra ini dipilih oleh Tuhan di saat Tuhan telah mempersiapkan dia untuk membawa orang-orang Israel atau umat pilihan Allah yang berada di pembuangan di Mesir, yang berada di dalam tekanan, yang berada di dalam kesulitan hidup. Tuhan pilih Ezra untuk memimpin umat ini bawa menuju ke tanah Kanaan. Itu Ezra. Dan Ezra ini dikatakan dia adalah seorang ahli Taurat. Karena apa? Dia berusaha untuk melihat ke depan bagaimana nasib semua orang. Dia tidak memikirkan diri sendiri. Bagaimana ini nasib umat Allah ini mau dibawa kemana? Karena mereka sudah kabur, kacau balau. Aturan-aturan yang ditetapkan, diberikan oleh Allah itu sudah dianggap remeh, sudah menyimpang, sudah ditaati. Makanya Ezra dipilih oleh Tuhan kembali sebagai seorang ahli Taurat. Dia mulai menyelidiki kembali tentang Taurat itu, firman Tuhan yang diberikan kepada umat Israel. Dia katakan dalam bagian ini bilang dia bertekad. Tekad itu berarti bahwa orang yang punya semangat, punya motivasi, punya tujuan yang jelas dan benar serta mau melakukan. Itu tekad. Jadi orang kalau tidak punya tekad itu dia pasti gagal dan gagal. Betul? Tapi kalau dia punya tekad untuk mencapai gunung itu, apapun kesulitan pasti dia capai. Tapi karena tekad itulah yang buat dia sehingga dia akan terus berjuang, tidak lihat masalah, tapi dia mau berjuang untuk ambil bendera yang ada di atas. Itu seperti itu juga ketika Ezra memiliki tekad untuk apa? Meneliti Taurat Tuhan. Sekali lagi, meneliti Taurat. Dia teliti, jadi waktu dia meneliti itu bukan hanya bilang, oh ini laptop, tidak. Tetapi yang namanya meneliti, lihat ini laptop, buka di sini ada apa, ada segala macam tulisan, petunjuk, itu namanya meneliti dengan baik. Ya. Lalu tidak saja menyelidiki, tetapi harus dilakukan. Ini penting. Saya berharap kalian bisa hafal ini ya, Tuti ya. Bisa hafal ini ya. Jadi bukan saja menyelidikinya, tetapi juga harus melakukan. Ya, contohnya bilang kalau sudah teliti ternyata dibilang begini, tidak boleh pacaran. Ya walaupun si cantik ada di sebelah kiri kananmu, maka kamu harus lakukan apa yang sudah kamu pelajari. Lakukan itu. Kalau bilang jangan, ya sudah jangan, gak usah dipaksakan. Betul ya? Untuk yang ini ya. Dan untuk semua. Lalu bukan saja itu, tetapi mengajarkan ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Itu diajar berulang-ulang kali. Makanya Anda ada di sini, proses pengajaran itu penting. Banyak hal yang akan diajarkan, khususnya terkait dengan bidang kemahasiswaan. Datang belum tahu nyapu, yang sapunya itu lihat aja daunnya. Di sini nanti diajarkan, ulang lagi nak, itu belum betul. Maka jangan protes, karena itu proses pengajaran. Gitu ya. Kalau makan sambil jalan disuruh bilang duduk dulu baru makan, ikuti saja. Nanti kamu keluar di sana melalui proses itu. Lalu kamu tampil di luar sana melakukan itu dengan baik. Semua kanan Anda akan menjadi teladan. Semua orang pasti akan lihat pada saudara. Jadi harus mengajarkan peraturan di antara orang Israel. Di sini juga kita punya peraturan. Nanti setelah itu akan ada presentasi lebih detail lagi tentang peraturan. Tetapi ingat, garis bawahi, peraturan bukan untuk menyakiti saudara. Tetapi peraturan yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel melalui Musa, tujuan utamanya supaya membenarkan, meluruskan dan menolong umat Israel agar tidak pengaruh ke sana, ke sini menyembah berhala,
melakukan perkawinan-perkawinan di luar dari pernikahan dan lain-lain seluruhnya, Tuhan bilang aturannya begini. Sebetulnya kasih aturan, kita lakukan sesuai dengan apa yang ditetapkan, maka enak. Matius bilang, kuk yang kupasang walaupun berat tapi enak untuk dipikul. Lanjut. Ya, ini juga firman Tuhan penting. Segala tulisan yang diramalkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan. Ya, tadi bilang sudah contoh ya, mengajar dari tidak tahu menyapu harus bisa menyapu. Kalau disuruh ulang nggak usah mengomel ya. Karena untuk mencapai itu hasil pengajarannya itu adalah yang benar, tepat dan memberi manfaat bagi banyak orang. Untuk menyatakan kesalahan. Nah, kalau belajar tahap pertama ini orang mau belajar. Tetapi kalau udah sampai bilang menyatakan kesalahan, ini orang mulai geleng kepala. Tidak mau menerima. Kalau dia salah, lalu dikasih tahu. Di STT IKSN nggak ada begitu ya. Tidak ada begitu ya. Karena kita berusaha untuk memahami apa yang menjadi acuan bagi kita. Dasar menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan. Pahamkah? Yang tadinya kelakuannya itu tidak cocok dengan yang diharapkan, ketika diperbaiki protes, nggak mau. Lebih banyak itu ada di dalam protes di dalam hati. Ya, nah ini yang jadi bumerang nanti, bahaya. Hati-hati dengan ini. Memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang ke dalam kebenaran. Coba kita baca semua ini. 1, 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Pertanyaan saya, apakah kalian menerima dasar kebenaran ini? Mau terima? Coba tunjuk tangan. Yang tinggi dong. Tinggi lagi. Teti belum, kurang tinggi semua. Ya, oke, baik. Terima kasih. Anda angkat tangan itu berarti tanda menyerah dan biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Begitu ya Roberto ya. Oke, hafal ini baik-baik. Ingat, pegang ini saja. Ya. Karena itu dia, diilhamkan oleh Allah, bermanfaat. Ingat itu, akan bermanfaat, mengubah, menuju kepada kebenaran. Lanjut. Oke, goal, misi dan goal yang bidang kemahasiswaan dan pelayanan ini dia. Cerdas dalam karakter, cerdas secara spiritual, cerdas secara intelektual, karakter dan kepribadian, keterampilan dan inovatif. Itu harus ada perubahan. Kalau berbicara menyangkut dengan ini, mau dijelaskan panjang lebar, itu mungkin dalam proses perkuliahan ya. Tetapi yang Ibu mau tekankan di sini adalah bahwa diharapkan kita semua, termasuk baik yang baru maupun yang lama, setelah Anda berada di STT IKSN ini, sasaran kita adalah harus mengalami perubahan. Kognitif dari yang tidak tahu menjadi tahu. Ya. Spiritual dari yang nggak bisa berdoa harus latih diri untuk berdoa. Itu proses. Itu nanti melalui tadi aturan-aturan, masih enak tidur juga sudah harus segera bangun, berdoa dan lain-lain. Sehingga memiliki kepribadian, terampil dan inovatif. Lanjut. Ya, mengalami perubahan yaitu melalui pengajaran firman Tuhan, melalui keteladanan dalam perkataan dan perbuatan. Jadi habis belajar firman Tuhan, berusaha untuk realisasikan melalui teladan hidup, melalui kesaksian hidup, yaitu menjadi suratan Kristus yang terbuka. Ingat bahwa ketika kita belajar, maka sikap kita di luar sana itu akan mencerminkan sejauh mana kita memiliki pengetahuan yang benar tentang firman Tuhan. Keberanian untuk bersaksi, rela berkorban, hidup kudus, kuat iman dan kasih, tadi itu sudah dijelaskan. Ya.
Itu melalui pengorbanan. Berkorban artinya bahwa saya tidak mau, tetapi demi untuk kebaikan maka saya harus lakukan. Itu namanya berkorban. Berikut. Lanjut. Oke. Apa hasilnya? Menghasilkan mahasiswa STT IKSM yang unggul dalam hidup kudus, buat, dan kasih. Itu harus unggul. Artinya begini, setelah Anda tamat dari STT IKSM, itu yang namanya 3 kata ini harus melekat di dalam diri saudara. Itu yang penting. Lanjut. Oke. Ini sebetulnya garis besar apa yang tadi sudah saya jelaskan tentang lembaga pendidikan, satu lembaga teologi bagi orang yang terpanggil untuk menyiapkan dan melahirkan hamba-hamba Tuhan dalam pengajaran untuk mengerjakan amanat agung. Lanjut. Ya, ini bidang kemahasiswaan secara garis besar adalah salah satu wadah penting di lembaga pendidikan sekolah tinggi teologi Indonesia Sentosa Asih, yaitu untuk membina, membimbing, mengarahkan mahasiswa secara langsung baik perseorangan maupun kelompok. Itu biasanya nanti kalau kalian salah itu akan dipanggil secara pribadi, tetapi kalau itu kesalahannya itu bermasyarakat maka itu pasti akan disampaikan secara umum. Bidang kemahasiswaan dan pelayanan secara mutlak harus dilaksanakan. Ini mutlak, ya, tolong perhatikan. Menjalankan visi dan misi STT IKSM untuk melahirkan mahasiswa yang unggul untuk hidup kudus, buat kasih, selalu diulangi. 3 hal ini itu berarti bahwa itu sangat penting. Lanjut. Adapun tujuan pembinaan yaitu membimbing agar mahasiswa memiliki kecerdasan yang tadi sudah disebutkan. 3 domain bisa diulangi. Apa saja yang harus dicapai? Kognitif, afektif, psikomotorik. Oke, yang sana dia, yang sini. 3 domain yang harus dicapai dalam sebuah lembaga pendidikan melalui sebuah proses yang akan saudara lalui, yaitu apa saja? Kognitif, Oke. afektif, psikomotorik. Oke, coba ulang lagi. Kognitif, afektif, dan psikomotorik. Coba tutup mata. Diulangi. Kognitif, afektif, dan psikomotorik. Oke. Lanjut. Untuk mewujudkan visi dan misi STT IKSM dan tujuan pendidikan nasional yaitu kampus merdeka, yaitu mahasiswa harus merdeka dalam aturan, merdeka belajar untuk membawa kabar baik di era digital 5.0. Zaman sekarang ini zaman digital, jadi segala macam kita bisa akses, tetapi yang paling penting adalah harus mengakses materi-materi pelajaran yang berhubungan dengan apa yang harus kalian lakukan. Jangan disuruh untuk belajar lalu masuk ke perpustakaan mulai buka yang lain. Kita lihat tekun sekali. Tetapi ternyata handset ada di sini. Kita lihat di dalam laptopnya itu semuanya materi, tapi ngomongnya itu dengan si dia yang ada di nia sana. Nah, ini bahaya. Kita tidak mengharapkan yang seperti itu, ya. Gunakan fasilitas yang ada untuk mendapatkan pengetahuan sesuai dengan tuntutan atau apa yang harus saudara capai. Lanjut. Ya, bidang kemahasiswaan dan pelayanan telah membuat aturan tata tertib untuk hidup di kampus dalam pelayanan. Jadi peraturan ini tidak akan bergeser bukan karena kami mau, tetapi tadi sudah didasarkan atas tadi itu dasar Alkitab. Ezra dan Timotius. Peraturan dan tata tertib adalah dipatuhi oleh seluruh mahasiswa. Oleh karena itu kunci untuk melaksanakan semua peraturan dan tata tertib adalah apa? Dengan lebih keras lagi. Ketaatan terhadap semua peraturan dan tata tertib adalah kunci untuk sukses dalam proses pendidikan teologi di IKSM ini. Jadi tadi diibaratkan bilang harus taat. Yang namanya taat ini tidak enak, tetapi taat ini diibaratkan seperti kunci. Kalau Anda pegang kunci,
lalu Anda memiliki kunci, Anda bisa membuka sebuah ruangan, Anda bisa mendapatkan segala sesuatu yang ada di dalam ruangan tersebut. Syaratnya adalah taat. Tetapi ketaatan ini harus dibangun taat kepada yang di atas. Jangan sampai salah. Taat kepada yang di atas itu berarti melakukan firman. Maka kalau Anda taat yang di atas, kiri kanan pasti Anda taat. Jangan terbalik, ya. Ya sudah, biar nanti kalau saya dapat mudah mendapatkan izin, saya taat saja kepada ibu asrama. Tapi tidak taat pada peraturan yang Tuhan berikan. Itu terbalik, salah, ya. Lanjut. Nah, sebetulnya ini adalah rangkuman. Nanti ada, kita punya buku panduan atau acuan terkait dengan segala kegiatan yang ada di STT IKSM, khususnya di bidang kemahasiswaan. Ini ada beberapa bab sampai pasal 12. Bab 1 itu nanti itu akan dijabarkan lebih detail lagi oleh Ibu Asrama dan juga Bapak Enos, karena ini terkait dengan kehidupan berasrama, aturan-aturannya seperti apa, itu semua ada di sini. Saya hanya tayangkan secara garis besar saja, untuk rinciannya itu akan dijelaskan setelah ini atau nanti. Bidang kemahasiswaan dan pelayanan itu ada aturannya, ada pasalnya, ada sanksinya juga. Ya, struktur organisasi di lingkungan ketiga seperti yang tadi saya sudah jelaskan pada bagian yang pertama. Dasar hukum, tugas dan wewenang ketiga itu bukan kami buat-buat, tetapi ada aturan mainnya, ada dasarnya. Itu di pasal 3. Pedoman dan tugas ketiga itu juga ada di sana. Tugas dan wewenang Bapak dan Ibu asrama itu harus seperti apa, itu sudah ada. Tugas ketentuan asrama dan koordinator asrama itu pasti akan terpilih dari saudara-saudara, ada juga aturannya. Dasar dan tujuan pembentukan, pemilihan dan penetapan ketua asrama itu pasti ada. Peraturan dan tata tertib asrama, sanksi pelanggaran terhadap peraturan dan tata tertib asrama, tugas dan tanggung jawab bidang pelayanan, peraturan dan tata laksana senat mahasiswa, itu semua yang bagian ini ada di bawah bidang kemahasiswaan. Ada tambahan lagi terkait dengan pengembangan literatur, pengembangan dan kreativitas, ya itu ada, tapi itu masih nanti akan juga dijelaskan oleh Ibu Triana. Baik, kira-kira ini yang secara garis besar saya akan menjelaskan kepada saudara-saudara semua. Nanti untuk detailnya itu nanti akan disampaikan oleh bidang pelayanan dan oleh Ibu Triana. Bapak, kami masih punya berapa menit lagi? Masih 15 menit lagi, ya. Jadi tadi semua sudah bisa melihat, ya. Sudah bisa mengikuti apa yang dijelaskan? Sudah? Baik. Jadi sekali lagi, nanti untuk kegiatan selama berlangsung di sini ada bidang-bidang yang akan mengarahkan saudara. Asrama kembali kepada Ibu Triana, lalu berkaitan dengan pelayanan dan kemahasiswaan SEMA dengan Bapak Enos. Demikian. Ada yang mau bertanya? Silakan. Ada yang mau bertanya? Atau ada di antara saudara bilang nanti habis orientasi saya langsung gulung tikar dan pulang sambil bertemu dengan kakak-kakak pembina. Ada begitu? Tidak, Bu. Yang benar. Benar. Siapa di sini yang sudah merancangkan bahwa tunggu dulu nanti kalau ini kan saya semester 3 saya jadi panitia, saya akan balas dendam kepada ada. Ya, coba ada. Ini ada. Dua orang ini. Iya, saya tidak katakan Anda salah. Ya, tetapi inilah kebenaran. Ini yang benar.
Jadi walaupun kadang kita bilang salah, itu nggak benar, ini yang benar. Artinya dia Jujur. Ibu mau tanya, kira-kira kamu sakit hati terhadap yang mana yang ada di sekeliling kalian? Ayo lo. Ya? Hati Waduh. siapa namanya? Paulus menerima. Ya? Mereka masih Paulus menerima. Ya, Paulus. Bagaimana Paulus? Coba kalian lihat yang di samping sini. Kenapa ini? Ada apa dengan Hari ini? pertama operan itu kurang sama kakak tinggal. Cuma kemarin udah di Wih. Jadi itu kurang hati. Jadi kakak-kakak tolong Tambah hati. jadi dia bilang dia kurang hati ya. Tadi sudah dijelaskan ya bahwa sebetulnya mereka ingin memberikan yang terbaik kepada kalian karena mereka sudah punya pengalaman. Tadi ibu bilang proses. Kita di sini nggak mau siksa orang, tetapi mau membenarkan, mau membawa orang, membuat orang jadi benar itu seperti itu. Ya, jadi ibu berharap harus ada keterbukaan. Ya, jangan sampai bilang aduh saya nggak suka dengan dia, tapi mulut keluar bilang suka. Ya, tetapi itulah yang disebut dengan Perubahan. Sebelum dia tahu memang itu karakternya, itu aslinya, nggak apa-apa ya kakak-kakak ya, mohon dipahami. Tetapi setelah kakak-kakak menjelaskan kepada mereka tujuannya, tindakan atau langkah-langkah yang dilakukan, masih sakit hati nggak dengan dia? Tidak. Sama yang keras, kasih tahu yang mana yang bikin kamu sakit hati. Bukan orangnya. Nggak apa-apa, dia nggak akan marah. Udah dia nggak mau ya. Oke, tidak apa-apa. Kamu Saul. Yang sana Paulus, yang sini Saul. Saul, kira-kira ada di antara? Banyak. Ya udah nggak apa-apa ya. Tetapi inilah yang tadi ibu sudah katakan ya. Oke. Baik, tentunya melalui pengakuanmu itu ada sebuah perubahan. Baik. Ada lagi yang lain? Ya. Kalau begitu saya berikan kesempatan dulu kepada Pak Enos untuk menjelaskan. Ya, shalom. Tadi sudah dipaparkan oleh K3 bagian-bagian peraturan. Saya hanya menambahkan sedikit karena waktu saya juga cuma 5 menit, yaitu berbicara untuk weekend, PPL dan kemahasiswaan Kosema. Yang pertama, saya akan menjelaskan untuk weekend. Kepada seluruh mahasiswa akan ada namanya plan weekend. Plan weekend itu diadakan pada hari Jumat sore sampai hari Minggu sore. Dan itu berlaku setelah semester 3 dimulai. Jadi untuk semester 1 dan semester 2 masih dalam pelatihan dan pengembangan potensi yang akan dikembangkan ya sebelum terjun dalam dunia pelayanan. Nah, nanti setelah semester 3 akan terjun dalam dunia pelayanan weekend. Adapun peraturan di dalam dunia pelayanan weekend yaitu yang pertama plan weekend diutus itu maksimal 2 orang dalam setiap gereja. Ya, supaya apa? Tujuannya supaya jangan terlalu banyak-banyak. Di satu gereja itu sampai ada 4 sampai ada 5. Jadi maksimal 2. Terus dengan gender yang sama. Gender yang sama artinya kalau cewek sama cewek, kalau sama cowok. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi beberapa hal yang kemungkinan bisa terjadi. Ya, itu untuk pelayanan weekend. Dan dalam pelayanan weekend pun pasti dipastikan ada pelaporan. Jadi setelah pelayanan weekend apa yang dilakukan, pelayanan apa yang sudah dijalankan, nanti semuanya dibuat laporan karena sudah ada buku pelayanan weekend yang akan ditulis atau diisi. Nah, hal yang penting perlu diketahui untuk semuanya, ini kan semester 3 akan terjun dalam dunia pelayanan. Jadi jangan gampang menyerah dalam pelayanan. Ini sering terjadi ya. Jadi jangan merasa ketika disuruh, wah aku cuma disuruh ngepel, cuma disuruh nyapu gitu. Jadi sebenarnya kamu yang harus menunjukkan kualitas di dalam pelayanan. Kalau kamu disuruh ngapain aja, malu-malu, diam-diam, kadang aduh nggak bisa. Bagaimana kita bisa dipakai dalam dunia pelayanan? Ya,
harapan saya ketika surat sudah disampaikan ke pihak gereja, Anda harus berjuang di sana. Jadi jangan sering sekali mengeluarkan kata-kata keluhan. Aduh Pak, saya di sana, aduh. Tapi perbanyak bersyukur, ya. Karena apa? Ketika Anda pindah pun dari situ belum tentu akan lebih baik, bisa jadi lebih buruk. Ya, intinya berjuang di dalam pelayanan. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah PPL. PPL ini dilakukan setelah selesai skripsi atau semester 8. Dulu sebelumnya PPL itu dilakukan pada semester 6. Pulang dari PPL baru penyusunan skripsi, baru wisuda. Tapi di 2 tahun terakhir ini ada perubahan, yaitu semester 8 baru mengadakan PPL. Dan PPL itu ada 2, yaitu PPL di sekolah dan PPL di gereja. Jadi kalau jurusan PAK itu lebih fokus ke sekolah, mengajar. Dan mengajar pun minimal itu SMP. Ya, tidak disarankan untuk mengajar di TK ataupun di SD. SMP dan SMA. Tujuannya apa? Supaya potensi kita pun terlatih untuk mengajar. Ya. Itu. Terus kalau untuk yang teologi itu lebih fokus ke gereja. Pelayanan di gereja, membuka pos PI, dalam konseling dan segala lainnya yang perlu dilakukan. Dan PPL ini berlangsung selama 6 bulan. Ini biasanya setelah nanti ini semester 7, mereka masuk semester 8. Jadi di akhir Desember mereka harus sudah menjalankan PPL atau pergi PPL ke tempat yang sudah ditentukan oleh pihak kampus. Ya. Terus dan selanjutnya kemahasiswaan atau SEMA itu biasanya nanti akan ada pemilihan SEMA yang baru. Setelah itu nanti akan disosialisasikan peraturan-peraturan SEMA. Jadi nanti ada ketua SEMA yang akan memimpin organisasi ini bekerja sama dengan kemahasiswaan. Jadi banyak hal yang perlu dilakukan di dalam SEMA, ya. Yang pertama itu ada KTB, kelompok tumbuh bersama, ya. Dalam acaranya di sana itu nanti akan dibagi kelompok-kelompoknya, kelompok A, B, C, semuanya akan diacak. Dan nanti itu ada kakak rohani namanya. Jadi nanti di sana akan ada konseling. Setiap kali pertemuan mungkin dikasih temanya apa ya? Kebersamaan kah, kedisiplinan kah, keselamatan kah? Nanti kakaknya ini yang akan membimbing atau mengarahkan, ya. Nanti akan ada buku panduan yang akan diberikan untuk disampaikan kepada adik-adiknya atau untuk komunitas tersebut, ya. Dan di dalam KTB ini pun nanti banyak hal yang akan dilakukan seperti lomba-lomba gitu ya, atau kegiatan, mungkin kegiatan kegiatan masakan Nusantara, terus kegiatan puisi atau lomba IKSM Idol, dan banyak hal nanti yang akan dilakukan di dalam KTB. Selanjutnya ada chapel. Chapel ini dilakukan setiap hari Rabu jam 10 sampai jam 11. Itu biasanya kita lakukan ibadah antar denominasi gereja. Jadi tidak fokus kepada satu gereja. Alasannya adalah supaya kita pun belajar untuk memahami liturgi-liturgi gereja lain. Karena ketika kita pun nanti diutus PPL weekend itu bukan cuma fokus satu gereja. Ya, kita semuanya berbaur kepada semua gereja. Tapi intinya kita tetap punya doktrin untuk hal itu. Itu untuk chapel. Terus selanjutnya nanti juga akan ada school. Nanti kemarin saya sudah konfirmasi dalam bidang akademik. Setiap hari Kamis itu setelah makan siang itu kosong sampai sore. Nanti di sana akan diisi untuk kegiatan ekskul, ya. Itu saja yang perlu disampaikan. Nanti untuk SEMA segala peraturan, segala persiapan, segala ketentuan dalam kuliah, mungkin berpakaian, terus sepatunya seperti apa, bajunya, pinggang, kaos. Hal itu nanti akan disampaikan oleh pihak SEMA. Nanti akan disampaikan ketika ada kegiatan SEMA. Itu aja yang perlu saya sampaikan. Mungkin ada yang mau bertanya? Pas ya? Sangat cukup jelas. Ya, terakhir saya sampaikan, dalam kampus ini kita ada kegiatan. Di hari Senin itu ada PMS jam 8 sampai jam 9. Terus hari Rabu kita ada chapel jam 10 sampai jam 11. Terus ada doa puasa. Jadi hari Rabu itu kita itu mengadakan doa puasa.
Jadi setiap hari Rabu semua mahasiswa dan semua staf diwajibkan untuk berpuasa. Dan kita akan ibadah di jam 4 sore sampai jam 6. Itu untuk hari Rabu. Terus di hari Jumat adakan juga namanya PW, Praise and Worship atau PMS juga, di jam 8 sampai jam 9. Di hari Sabtu diadakan ibadah jam 9 sampai dengan jam 10. Terus di hari Minggu ada ibadah raya, ya, ibadah Minggu, yaitu Gereja Santosa Asih Condet. Itu yang perlu diketahui. Dan harapannya nanti juga akan disampaikan untuk peraturan dalam setiap kegiatan ini. Satu hal yang penting perlu kita ketahui, kalau kita penghuni di sini, harusnya kita tidak terlambat ketika mengikuti setiap kegiatan, apalagi dalam ibadah. Ya, itu saja penyampaian. Ada yang mau bertanya dari semester atas? Mas ya, karena sudah sering mendengarkan saya berkumandang. Semester baru, ada yang mau bertanya? Jelas. Oke, kalau sudah jelas semuanya, itu saja penyampaian dari saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dikembalikan kepada Baik, jadi menjadi perhatian untuk seluruh mahasiswa, baik yang lama dan terutama juga kepada mahasiswa baru, bahwa ke depan ini banyak sekali kegiatan yang akan kita lakukan. Ke depan ini proses pasti akan terjadi. Ingat itu, ada proses pasti terjadi selama kurang lebih 4 tahun, khusus untuk yang baru. Ya, intinya adalah bahwa saudara terpanggil datang ke sini karena Tuhan yang sudah rencanakan, tetapkan, dan membawa saudara datang ke sini. Harus jelas ya. Jadi jangan bilang-bilang, oh ini karena terpaksa hanya mau lihat Monas, hanya karena pelarian dan lain-lain sebagainya. Anda sudah harus pastikan bahwa Anda datang di sini atas tuntunan Tuhan. Anda datang ke sini siap untuk diproses. Lalu ketika Anda diproses, maka kembali harus ingat kepada tadi dasar firman Tuhan. Masih ingatkah? Mohon untuk kakak-kakak pembina, ayat firman Tuhan tadi itu harus pastikan dihafal, ya. Harus dihafal dan Anda selalu harus mengacu kepada itu. Ya, apapun proses yang terjadi, kalau kamu tetap ingat tadi firman Tuhan itu, lalu kalian ingat visi, ingat misi, lakukan itu dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Nanti juga pasti ada kakak-kakak juga yang akan Tuhan pakai untuk membentuk kalian, berdoa minta kekuatan dari Tuhan supaya kalian bisa melihat yang terbaik dari antara yang baik. Baik, masih terlalu banyak tetapi kita terikat oleh waktu, maka diharapkan apa yang sudah disampaikan ini juga perlu untuk diikuti oleh kakak-kakak semester ya. Lihat kepada Tuhan dan capailah cita-citamu nanti. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati.